Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Selamat hari Minggu, Happy Blessing Sunday. Boleh kita sama-sama katakan kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita buka Lukas 19. Ketika Bapak Ibu lihat ayat tersebut, bagi kita pasti itu cerita waktu Sunday School, familiar sekali. Benar, itu cerita tentang Sakeus yang sangat populer ya waktu kita sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu saya tanya ya, tahu nggak cerita tentang Sakeus? Pasti semuanya jawab tahu ya. Saya akan mengulangi cerita tentang Sakeus ini. Mari kita buka ayat demi ayat, ayatnya cuma 1-10. Jadi kita nanti kupas pelan-pelan ya. Mungkin saudara-saudara juga pernah bilang gini, saya lahir dari keluarga Kristen, sekali brojol juga udah Kristen. Waktu kecil sekolah minggu dan ikutin segala kegiatan dari gereja. Jadi saya udah tahu cerita Sunday School. Tapi finalnya yang pertanyaan saya ya, dalam pergaulan kita sampai sekarang, pergaulan saya, pergaulan saudara-saudara, apakah selalu bersama Yesus atau tidak? Ya, jadi nanti waktu saya mau sharing firman Tuhan ini, saudara-saudara perhatikan sungguh-sungguh apa yang mau Yesus sampaikan kepada saudara-saudara secara pribadi. Mungkin tidak saya sampaikan dalam khotbah ini, tapi Yesus datang secara pribadi kepada saudara. Jadi saya tidak tahu, tapi kita belajar meresponi firman Tuhan. Jangan merasa kita sudah pandai atau merasa sudah pintar. Saya udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Atau kita menganggap kehidupan kita sudah benar. Jangan saudara-saudara, kita sama-sama koreksi ya. Firman ini buat saya dan buat saudara-saudara. Amin. Jadi bukan buat siapa-siapa. Satu hal yang penting, jangan keraskan hati kita. Mari kita buka ayat Lukas 19 ayat 1-10. Sakeus. Mari saya baca ya. Ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Perhatikan, ini sangat menarik ya. Orang apakah Yesus itu? Ya. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ya. Jadi badannya pendek ya. Yesus mau khotbah, Yesus mau masuk ke suatu kota itu ya, pasti pengikutnya tuh banyak sekali. Di sini dikatakan Sakeus pendek ya. Kalau orang pendek kan sulit, mungkin orang Israel pada saat itu tinggi-tinggi. Jadi mereka mengelilingi Yesus, Sakeus tidak dapat melihatnya. Next ayat keempat, maka berlari-lari dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus akan lewat situ. Pintar ya. Jadi dia lari cepat-cepat, dia naik ke pohon, dia tungguin Yesus. Pasti Yesus lewat situ. Tapi nggak tahu kalau Yesus lewat arah yang lain. Tapi rancangan Sakeus sama waktunya Tuhan tepat ketemu. Next ayat kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, tuh nggak meleset ya, Yesus lewat tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini saya harus menumpang ke rumahmu. Ini pertanyaan saya juga waktu pertama kali saya baca ayat ini. Ya, kok Tuhan Yesus tahu ya itu Sakeus? Menurut saudara-saudara pernah ketemu nggak cerita-cerita sebelumnya? Kayaknya enggak. Kok tahu ya? Tuhan Yesus bisa nengok ada Sakeus di atas pohon. Sakeus turun. Seperti halnya pada hari ini Yesus berkata, Yeni atau Pastor Nur, Yesus tahu, Yesus kenal kita, Yesus kenal saudara-saudara. Amin. Amin ya. Saudara masih ragu dengan cerita ini? Yesus kenal sama kita. Yesus tahu dengan jelas apa yang kita lakukan, apa yang ada di hati kita, apa background kita. Ya, untuk nextnya ayat ke-6, lalu Sakeus segera turun dan melihat Yesus, menerima Yesus dengan sukacita.
Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak bilang apa-apa. Dia terima, dia respon dengan sukacita. Tapi perhatikan ayat ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Yesus tidak pergi ke ahli Taurat. Yesus tidak pergi ke orang Farisi yang katanya orang benar. Tetapi di sini dikatakan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Yesus bersahabat dengan orang berdosa. Yesus sahabat orang berdosa. Bukan orang sehat yang membunuhkan tabib, tapi orang sakit, orang berdosa. Maka saya percaya mungkin ada orang yang nonton ibadah online sore hari ini yang belum mengenal Yesus, atau sudah mendengar apakah Tuhan Yesus itu dari orang-orang, dari penginjil-penginjil yang dia ketemu di jalan. Sama seperti Sakeus. Bahkan saudara-saudara yang sejak lahir, yang tadi saya bilang, sudah lahir secara Kristen, sudah Sunday School, udah mengikuti setiap kegiatan gereja waktu masa muda, tapi saudara tidak pernah bergaul dengan Tuhan Yesus dalam hidup. Itu sama dengan anak yatim piatu. Anak yatim piatu punya bapak, punya ibu, benar? Saya ulangin. Anak yatim piatu punya bapak, punya ibu, benar? Benar. Mereka punya bapak, punya ibu karena mereka bukan lahir dari batu. Tapi mereka tidak pernah merasakan kasihnya. Jadi sama, kalau kita bilang kita mengenal Tuhan Yesus, tapi kita tidak bergaul dengan Tuhan Yesus, kita tidak menerima, tidak merespon Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah merasakan kasih-Nya. Ya, jadi pada saat ini Tuhan mau memanggil saudara-saudara kembali bergaul dengan Tuhan Yesus, bersahabat dengan Tuhan Yesus, sehingga saudara-saudara akan merasakan kasih Tuhan Yesus sebagai Bapa kita. Di ayat ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, lihat, setelah Sakeus ketemu dengan Tuhan Yesus, setelah Yesus berkata, aku harus ke rumahmu, Tuhan, setengah milikku akan kukembalikan, kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara mau keselamatan, pemulihan seperti Sakeus? Saudara mesti datang, bercerita seperti Sakeus, dan meresponi Tuhan Yesus dengan sukacita. Ketika seperti Tuhan Yesus berkata, Sakeus turun, sama seperti Tuhan Yesus memanggil nama kita. Yeni, sini. Pastor Nur, sini, ikut saya. Kita responi. Pada ayat 10, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini poin terakhirnya. Jadi bahkan saudara-saudara yang sudah lahir dari Kristen, ya sudah mengenal, jika saudara merasa hilang, menjadi tawar hati, keluar dari jalur Tuhan, tidak bergaul dengan Tuhan. Saya mau cerita pengalaman pribadi saya sedikit ya. Saya kerja di suatu food court di mall ya. Jadi karena saya bekerja di tempat itu lumayan lama, jadi saya sangat kenal sama customer saya, dan juga sangat kenal dengan staff-staff mall yang suka beli. Ada satu anak muda, dia bernama Jonathan. Udah pasti dia orang Kristen. Saya suka banget kalau saya sudah dekat sama orang, pasti saya nanya, kamu agama apa gitu ya. Waktu saya tanya sama dia, kamu agama apa? Dia menjawab, Cici, saya agama Kristen tapi tidak pernah ke gereja lagi. Nah, itu yang kita bilang merasa hilang, tidak bergaul lagi kepada Tuhan.
dia sendiri bilang, saya Kristen tapi saya tidak ke gereja lagi. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalau saudara juga ya, yang sekarang merasa keluar dari jalur, merasa hilang dari pergaulan dengan Tuhan Yesus, saudara merasa tidak perlu lagi membaca firman Tuhan, saudara merasa tidak perlu lagi bahkan ke gereja. Hari ini Tuhan datang untuk Anda. Yesus sudah tahu siapa yang nonton ibadah online host sore hari ini. Yesus memanggil saudara. Dia mau memulihkan saudara, memanggil nama saudara secara pribadi. Mari kita merespon panggilan Tuhan Yesus dengan sukacita. Maka dari awal saya bilang, jangan keraskan hati kita. Lembutkan, Tuhan mau berbicara pribadi dengan pribadi. Jangan tutup hati kita. Amin. Saya sedikit balik ke ayat 3 ya. Di situ diceritakan Sakeus itu orang kaya. Dia sebagai kepala pemungut cukai. Nama Sakeus saja sampai ada artinya, ya. Artinya putih, bersih, suci, tulus. Bagus ya namanya ya, artinya ya. Kenyataannya di Lukas 19, Sakeus itu tulus gak? Enggak. Sakeus itu bersih gak? Enggak. Sakeus itu suci? Enggak. Ya, jadi jangan salah kalau kita kasih nama anak-anak kita ya. Orang tua maunya kasih nama yang bagus buat anak-anaknya. Seperti Peter, biar seperti Petrus, ya, Yohanes. Tapi maksud orang tua Sakeus juga baik. Tapi pada saat itu Sakeus bekerja sebagai pemungut cukai. Ya, jadi ceritanya gini, saya ulang sedikit ya. Jadi ketika zaman Israel dijajah sama bangsa Romawi, Sakeus bekerja untuk bangsa Romawi, ya. Jadi orang yang bekerja untuk penjajah disebut apa? Pengkhianat, benar. Pengkhianat. Jadi orang itu disebut orang yang paling tega, raja tega. Sakeus merampas semua duit orang kaya. Bukan hanya duit orang kaya, duit orang miskin juga diambil. Dia hitung-hitungan dengan bangsa Romawi ya. Jadi reputasinya itu sangat jelek pada saat itu. Apalagi kota Yeriko itu banyak industri pada saat itu ya. Jadi Sakeus tuh kaya, dia tinggal minta pajak-pajak dari orang dan hitung-hitungan. Waktu itu masa penjajahan ya. Namun reputasi Sakeus yang tidak baik itu ya, tidak benar di mata orang ya. Tapi saya mau bilang saudara-saudara, Sakeus itu tetap orang normal, tetap manusia normal. Maka itu saya percaya ketika dia mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, dia mencari Yesus. Dia mau tahu seperti apakah Tuhan Yesus itu. Dia mau tahu. Benar ya seperti di Lukas ya. Jadi kalau seperti kita ya, dari gereja, kalau ada acara besar, acara KKR, mari kita bagikan undangan sebanyak-banyaknya supaya ada Sakeus yang datang. Ada pertobatan, ada pemulihan. Seperti cerita Sakeus. Bahkan di jalan, kalau kita ketemu orang ya, seperti penginjil, kita bisa bagi undangan-undangan kegiatan besar gereja kita. Jadi kita belajar menjadi saksi Tuhan. Kita belajar menjadi garam dan terang Tuhan bagi sesama kita. Kita belajar melayani, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Amin saudara-saudara. Saya pernah baca cerita rohani seperti ini. Di suatu tempat perdesaan di pinggir sawah, ya, ada peternakan bebek di sana. Bebeknya namanya peternakan pasti banyak. Bebeknya banyak. Jadi ada nyong gembalanya tuh pakai tongkat gini-gini aja. Ayo, mau digiring pulang ke kandangnya. Bisa bayangin gak kalau depan mata kita bebeknya banyak? Atau udah ada yang pernah giring bebek pulang? Ya, jadi ada satu bebek itu digendong sama gembalanya. Perhatiin saudara-saudara, ini bukan kebetulan loh. Tuhan suruh saya cerita. Ingat cerita ini ya. Lalu ada orang lewat nih. Dia tanya kepada gembala itu, kenapa bebek yang satu itu digendong? Gembalanya menjawab, ini bandel. Yang satu ini bandel.
Maka setelah mendekat kandangnya, bebek itu dimasukin lagi ke barisannya, ditaruh lagi ke barisannya, jadi dia masuk ke kandang. Saudara-saudara, moral cerita ini ya, Tuhan mau ajarin kita. Kalau kita melayani, dapat yang bandel digendong, jangan dibuang atau ditinggalin. Yesus datang mencari yang hilang. Yesus datang mencari yang bandel. Ya. Jadi bawa kita, kalau kita butuh bantuan dari sesama teman kita ya, bawa ke gereja. Bawa dalam pokok doa kita. Jadi dalam poin terakhir saya menghimbau, marilah kita menjadi domba yang teladan bagi domba lain. Domba yang bisa dibentuk, domba yang bisa diarahkan, domba yang tidak bandel tentunya. Masalah kehidupan, reputasi, masa lalu tidak menghalangi kita untuk datang mencari Tuhan. Tuhan tahu, sebelum kita datang Tuhan sudah tahu. Permasalahannya ada di kita. Kita mau kerasin hati kita, atau kita mau meresponi Tuhan dengan hati yang lembut. Marilah kita juga kita belajar menjadi seorang gembala yang setia, yang bertanggung jawab dalam menjalankan amanah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita gembala-gembalanya kecil Tuhan. Orang-orang dunia harus melihat terang dan garam di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Setuju? Kalau mereka tidak melihat kita menjadi terang, menjadi garam, mereka gimana melihat kasih Tuhan? Pasti mereka melihat dari kita. Saya sangat setuju. Mari mulai hari ini kita responi setiap firman Tuhan, setiap ajakan Tuhan, panggilan Tuhan terhadap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Berkat penyertaan-Mu, firman isi hati-Mu dapat saya sampaikan. Kami mohon hidupkan firman-Mu dalam hati kami, biar bertumbuh dan berguna bagi kami semua. Bimbinglah kami Tuhan Yesus di dalam pikiran, dan pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.